Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Arya Nugraha Mahendra, NIM F1B 019018 dari kelompok 4. Di video simulasi kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan laporan praktikum pengukuran dasar listrik percobaan 2, yaitu tentang pengukuran tahanan pentanahan. Setelah saya menjelaskan laporan percobaan 2 ini, saya akan menjelaskan sedikit rangkaiannya nanti. Di modul 2 kita dapat ketahui judul dari modul 2 ini adalah pengukuran tahanan pentanahan. Pendahuluan dari modul 2 ini atau laporan saya ini, pada percobaan pengukuran tahanan pentanahan memiliki tujuan untuk melakukan metode pengukuran tahanan tanah, mengetahui fungsi pentanahan pada sistem tenaga listrik, itu juga stepnya. Dasar teorinya, yang pertama grounding. Sejarah dari grounding ini, sistem pentanahan mulai dikenal pada tahun 1900. Sebelumnya, sistem tenaga listrik tidak diketanahkan karena ukurannya masih kecil dan tidak membahayakan. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya ada tahanan sebaran grounding harusnya diketahui dengan satuan ohm. Perangkat tes yang digunakan serupa dengan ohmmeter elektronik. Akan tetapi kerja perangkatnya dengan kemampuan daya tembus tanah yang besar dan dilengkapi dua colokan. Ini adalah cara menggunakan tester grounding penangkal petir untuk mengetahui besarnya tahanan sebaran grounding dengan cara yang pertama, hubungkan ground dengan kutub plus atau colokannya yang berwarna hijau. Tancapkan pasak sejauh 6-8 meter dari posisi ground sebanyak 2 buah bisa membentuk sudut tertentu minimal 15 derajat. Dan yang ketiga, dan masing-masing pasak dihubungkan dengan kabel alat uji. Yang keempat, posisikan selektor di 20. Selanjutnya, dan tekan tes. Dan seterusnya. Nah, di sini ada metode pengukuran pentanahan tanah. Ini adalah yang pertama, metode elektroda batang. Elektroda batang adalah elektroda dari pipa besi baja. Profil atau batangan logam lainnya yang dipancangkan ke dalam tanah secara dalam. Ini adalah rumus dari elektroda batang, di mana R tahanan pentanahan untuk elektroda batang ohm, V tahanan jenis tanah atau ohmmeter, L sama dengan panjang elektroda atau meter, A sama dengan diameter elektroda atau meter. Ini adalah gambar elektroda batang. Ini adalah kotak kontrolnya, yang biru ini adalah batangnya, garis biru ini. Selanjutnya ada elektroda pita. Elektroda ini berupa pita atau kawat berpenampang bulat yang ditanamkan di dalam tanah. Umumnya penanamannya tidak perlu dalam, sekitar 0, sampai 1 meter. Rumusnya dari elektroda pita itu adalah ini, yang dimana R sama dengan tahanan pentanahan elektroda pita, I sama dengan jenis tahanan ohmmeter, L sama dengan panjang elektroda atau pelat M, dan D kedalaman pelat tertanam dari permukaan tanah. Ini adalah elektroda pita ini gambar elektroda pita. Selanjutnya ada elektroda plat. Elektroda plat adalah elektroda dari plat logam. Ini adalah rumusnya, yang dimana R sama dengan tahanan pentanahan elektroda plat, P sama dengan tahanan jenis tanah ohmmeter. Lalu B adalah lebar pelat, T adalah kedalaman pelat tertanam dan dari permukaan tanah. Ini adalah gambar dari elektroda plat. Selanjutnya adalah jenis-jenis kontur tanah dan nilai resistansinya. Di sini ada jenis rawa 10-40 tahanan jenis ohm.
Begitupun selanjutnya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan tanah. Yang pertama, panjang atau kedalamannya elektroda pentanahan. Satu cara yang sangat efektif untuk menurunkan tahanan tanah adalah memperdalam elektroda pentanahan. Selanjutnya ada diameter elektroda pentanahan. Diameter ini menambah diameter elektroda pentanahan berpengaruh sangat kecil dalam menentukan tahanan. Misalnya, bila diameter elektroda digandakan, tahanan pentanahannya hanya menurun sebesar 10%. Nah, selanjutnya jumlah elektroda pentanahan. Cara lain menurunkan tahanan tanah adalah menggunakan banyak elektroda pentanahan. Selanjutnya, ini desain sistem pentanahan. Sistem pentanahan sederhana terdiri dari satu elektroda pentanahan yang dimasukkan ke tanah. Ini adalah gambar pengguna satu elektroda. Ini hubungan beberapa elektroda pentanahan. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada standarisasi nilai pentanahan yang baik. Badan NEPA atau IEEE telah merekomendasikan nilai tahanan pentanahan lebih kecil atau sama dengan 5 ohm. Badan NEC menyatakan bahwa untuk meyakinkan impedansi sistem ke tanah besarnya kurang dari 25 ohm. Begitupun juga seterusnya dari karya Waluyanti 2008. Selanjutnya ada standarisasi nilai tegangan tanah yang baik. Ini adalah rumus dari standarisasi tegangan tanah yang baik. Itu adalah rumus resistansi permukaan dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Ini rumusnya. Selanjutnya ada metodologi spesifikasi alat dan bahan. Bisa kita lihat langkah percobaannya. Dan selanjutnya. Nah, di sini hasil dan analisanya. Ini data hasil yang diberikan oleh asisten kepada kelompok 4. Itu tanah kering dengan kondisi awal 42, 40 dan 41, sedangkan untuk tanah basah kondisi awalnya 39 ohm, 45 ohm dan 50 ohm. Hasil datanya, inilah hasil datanya. Nah, saya sedikit menjelaskan grafiknya. Pada grafik hubungan P dan C dengan R dengan tahanan R yang ini dapat kita lihat bahwa jarak P dan C 2 meter, tahanannya sebesar 42 ohm. Dengan jarak 2 meter tahanannya sebesar 42 ohm. Begitupun dengan jarak 4 meter tahanannya bernilai 40 ohm. Ini 6 meter, tahanannya bernilai 41 ohm. Begitupun pula dengan ini. Pada grafik hubungan PC dengan V di atas dapat diketahui bahwa tegangan jarak PC 2 meter, 4 meter, dan 6 meter selalu konstan atau setara dengan bernilai dengan 0,006. Ini setara nilainya 0,006. Tegangan ini selalu konstan atau stabil pada saat kondisi tanah kering. Hal ini disebabkan karena tegangan berasal dari satu tumbas yang sama. Begitupun pula dengan ini, saat kondisi jaraknya 2 meter, tahanannya atau tegangannya bernilai 0,00143. Begitupun saat jarak 4 meter harus yang dihasilkan 0,00015. Begitupun selanjutnya. Ini adalah tabel tanah basah. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi tanah basah pada jarak PC meter, 4 meter, 6 meter memiliki tahanan 39/5 dan 50. Ini kondisi pada data hasil yang diberikan pada kami, yaitu kondisi awalnya 39 ohm,
kondisi keduanya 45 ohm dan kondisi ketiganya 50 ohm. Begitupun dengan selanjutnya diagram P chart. Saya akan menjelaskannya sedikit. Dari diagram P di atas atau dari diagram P chart di ini dapat diketahui bahwa nilai resistansi pentanahan tanah kering dengan jarak PC 2 meter dan 6 meter berbeda dengan rentang nilai 41 ohm dan 50 ohm. Sedangkan untuk jarak P sampai C 4 meter berada pada rentang nilai 31 ohm sampai 40 ohm, di mana rentang nilai resistansi tersebut kurang bagus untuk sistem grounding. Kenapa kurang bagus? Karena nilai resistansinya yang cocok dan sesuai standarisasi. Begitupun pula dengan ini. Nah, pada grafik hubungan antara P dan C dengan tahanan R di atas dapat diketahui bahwa pada jarak PC 2 meter, jarak 2 meter dan 4 meter dan 6 meter memiliki tahanan sebesar 50, 70 dan 49. Jarak 2 meter tahanannya memiliki 50 ohm, jarak 4 meter tahanannya memiliki 47 ohm, dan jarak 6 meter tahanannya memiliki 49 ohm. Begitupun seterusnya sama dengan ini. Ini adalah pada tanah basah, kondisi tanah basah yang diberikan data hasilnya sama dengan diagram P chartnya. Dari diagram P di atas dapat diketahui bahwa nilai resistansi pentanahan tanah kering dengan sudut 45 derajat pada data dengan jarak PC 2 meter, 4 meter dan 6 meter berada pada rentang nilai 41 ohm sampai 50 ohm, sehingga rentang nilai resistansinya kurang bagus untuk sistem grounding karena nilai resistansi yang cocok dan sesuai standarisasi instalasi listrik yang diatur dari peraturan umum instalasi listrik atau lebih dikenal dengan PUIL, yaitu nilai resistansinya tidak lebih dari 5 ohm. Begitu pula dengan penjelasan diagram ini, ada penjelasannya. Nah, untuk kesimpulan dari laporan saya atau laporan kelompok 4 adalah yang pertama, dalam percobaan pengukuran tahanan pentanahan menggunakan 3 mode. Yang pertama yaitu mode elektroda batang seperti yang saya jelaskan tadi, elektroda pita dan elektroda flat seperti yang sudah jelaskan tadi. Yang kedua, ada sistem grounding atau sistem pentanahan adalah sistem hubungan penghantar yang menghubungkan sistem badan peralatan dan instalasi dengan bumi atau tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan atau arus abnormal. Pada percobaan ini diberikan data hasil dari tabel. Dari hasil analisa tabel dapat diketahui bahwa nilai tahanan tergantung pada kelembapan tanah. Makin lembab atau basah tanah maka tahanan akan makin kecil. Nilai tahanan yang paling tinggi adalah 42 ohm dan untuk nilai tahanan yang paling rendah adalah 39 ohm. Sekian untuk penjelasan laporannya. Sekian untuk penjelasan laporan saya atau laporan kelompok 4, yaitu tentang pengukuran tahanan pentanahan modul 2 praktikum pengukuran besaran listrik. Selanjutnya kita langsung ke rangkaiannya. Nah, ini adalah rangkaian dari modul 2 yaitu tentang grounding atau pengukuran tahanan pentanahan. Di sini saya ditugaskan untuk merubah switch pada rangkaian, yaitu switch yang pertama, switch yang kedua, dan switch yang ketiga, sehingga kita bisa melihat arus dari
galvanometer. Sebelum kita memulai percobaan, kali ini kita disediakan dua kondisi tanah. Yang pertama, kita disediakan kondisi tanah kering, dan yang kedua itu kondisi tanah basah. Sebelum kita memulai rangkaiannya, saya akan memperlihatkan data hasil yang diberikan oleh ASDOS. Nah, ini adalah data hasil percobaan yang diberikan pada ASDOS atau asisten dosen pada kelompok 4, khusus pada kelompok 4. Pada tanah kering atau tahanan tanah kering, data hasil yang diberikan yang pertama yaitu 42 ohm, yang kedua 40 ohm, yang ketiga 41 ohm. Pada tanah basah, kondisi yang diberikan atau data hasil yang diberikan yang pertama 39 ohm, yang kedua 45 ohm, dan yang ketiga 50 ohm. Nanti di masing-masing kondisi tanah kering maupun tanah basah kita akan mencoba kerangkaiannya. Kita coba data hasilnya nanti. Baik, kita langsung ke rangkaiannya saja. Yang pertama kita akan mencoba kondisi tanah kering. Nah, sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan perintah ASDOS atau asisten dosen, kondisi rangkaiannya itu harus tertutup, yang dimana kondisi tertutup itu berangka 1 dan kondisi terbuka itu berangka 0. Karena perintahnya kondisi tertutup, maka kita tulis angka 1. Ini angka 1 nih. Sedangkan sumber kapasitansinya itu 50. Kenapa 50? Karena sesuai dengan permintaan Caleb atau kepala laboratorium. Dan untuk sumber resistansinya atau RS-nya ini kita gunakan sesuai data hasil yang diberikan oleh asisten dosen atau ASDOS. Data hasil yang pertama pada kondisi tanah kering yaitu tanah kering yaitu 42, 40 dan 41. Tanah kering data pertama itu 42, akan apply lalu oke, dan switch kedua sama, rangkaiannya harus tertutup dan sumber kapasitansinya tetap 50 sesuai dengan permintaan kalian. Dan sumber resistansinya pada tanah kering ini yang data kedua yaitu bernilai 40. Akan apply lalu oke. Dan switch ketiganya ini kita akan masukkan kondisi tanah kering, data hasil yang ini, data hasil pada tanah kering yang ketiga adalah 41. Yang ketiga adalah 41. Akan apply lalu oke. Lalu kita jalankan programnya atau running. Nah, di sini sudah kita dapat lihat arus dari galvanometer pada kondisi tanah kering yaitu senilai 0,3178. Nilai dari arus ini akan kita simpan, atau nilai dari arus tanah kering ini akan kita simpan untuk kita bandingkan dengan kondisi tanah basah. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan mengapa ada perbedaan dari kedua arusnya, antara kedua arus tanah kering maupun tanah basah. Sekarang kita coba ke tanah basah. Nah, ini sama rangkaiannya sesuai dengan permintaan ASDOS harus tertutup, yang dimana angka 1 adalah sebagai lambang tertutup pada rangkaian dan 0 adalah terbuka, sesuai dengan
perintah asdos untuk menutup rangkaiannya, maka 1 juga sesuai dengan permintaan kalian tetap 50. Dan snubber resistansi atau RS-nya pada data hasil yang diberikan pada asdos, yaitu pada kondisi tanah basah yang pertama yaitu 39. Yang pertama 39, tekan apply lalu oke. Pada switch kedua ini juga sama, rangkaiannya tertutup, sumber kapasitansinya atau CS-nya tetap 50, dan sumber resistansi RS-nya itu sesuai dengan data hasil yang diberikan pada kondisi tanah basah pada data yang kedua yaitu 45. Dan apply lalu oke. Dan switch ketiga juga sama, rangkaian tetap tertutup, sumber kapasitansinya atau CS-nya tetap 50 sesuai dengan permintaan Caleb, sumber resistansi RS-nya sesuai dengan data hasil yang diberikan pada asdos atau sistem dosen yaitu 50 pada tanah basah. Apply lalu oke, lalu jalankan. Nah, ini adalah nilai arus dari galvanometer pada kondisi tanah basah, yaitu senilai 0,329. Nah, ini adalah nilai dari arus galvanometer pada kondisi tanah basah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kondisi arus galvanometer pada tanah kering yang bernilai pada tanah basah, yaitu pada tanah kering itu bernilai 0,3178, lebih tinggi daripada kondisi arus galvanometer yaitu bernilai 0,329 atau lebih rendah. Ini lebih rendah daripada kondisi tanah basah. Nilai galvanometer nilai arus galvanometer saat kondisi tanah basah ini lebih rendah daripada kondisi tanah kering. Mengapa kondisi arus galvanometer pada kondisi tanah kering lebih tinggi? Karena nilai resistansinya dari kondisi tanah kering lebih kecil, sedangkan nilai resistansi dari tanah basah lebih besar. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari rangkaian ini atau percobaan 2 yaitu tentang pengukuran pentanahan, yaitu kesimpulannya yang bisa saya ambil dari percobaan kali ini adalah sesuai dengan hukum Ohm, yaitu semakin kecil nilai resistansinya atau hambatannya pada suatu rangkaian, maka nilai arus yang kita dapatkan semakin tinggi. Begitu pula juga sebaliknya, yaitu semakin besar nilai resistansinya atau hambatannya pada suatu rangkaian, maka nilai arus yang kita dapatkan semakin rendah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.